Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semua? Saya yakin jawabannya pasti luar biasa. Karena kita berjalan bersama Allah yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita kembali online supaya kita mempersiapkan untuk masuk dalam tempat ibadah yang baru. Puji Tuhan, kalau Tuhan berkenan, minggu depan kita sudah bisa pindah ke gedung yang baru. Puji Tuhan, kita berdoa terus supaya semuanya kondusif, semuanya baik, semuanya bisa berjalan tanpa ada hambatan dan tanpa ada halangan. Termasuk dari lingkungan sekitar, kita berdoa supaya kita benar-benar bisa jadi berkat bagi mereka semua. Dan benar-benar semua penguasa-penguasa di sekitar, semua penguasa-penguasa juga yang mau menggagalkan acara Tuhan ini, kita tolak, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bersama Tuhan, kita lakukan perkara besar. Kalau kita sudah melewati berbagai rintangan dan kita sudah melalui rintangan-rintangan itu, dan kita sudah bisa melaluinya dengan cara Tuhan yang luar biasa, bahkan saya bilang sangat luar biasa. Saya begitu yakin dan percaya kalau Tuhan udah buka satu jalan, Tuhan pasti akan buka semua jalan sampai semuanya baik dan semua terlaksana. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak saling bersua secara fisik, tapi secara roh kita saling bertemu. Pesan saya satu, pesan saya yang sangat-sangat penting ini, sangat penting ya. Badan kita boleh nggak berjumpa, tapi jangan sampai saudara tidak berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Bahkan saya bilang setiap saat saudara harus bersentuhan dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan telah melengkapi kami lewat hadirat-Mu yang lewat pujian penyembahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lewat pujian penyembahan ini kami dilawat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan kami juga dilawat, bahkan diubah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pedang yang tajam bermata dua, menusuk sangat dalam. Kami percaya Tuhan, lewat firman ini kami mau dibentuk, kamu mau diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, beri kami hati yang lembut Tuhan, bukan hati yang keras. Beri kami hati yang lembut Tuhan, hati yang mau dibentuk, mau diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau mencuri benih firman Tuhan, semua yang mau mengganggu konsentrasi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, saya menyapa kalian semua. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu perikop pelajaran dari perkataan Tuhan. Saya begitu yakin semua perkataan Yesus di dalam Alkitab itu bagaikan mutiara yang terpendam. Mutiara yang terpendam, yang sangat berharga dan benar-benar dapat merubah, menegur kita. Hari ini kita belajar satu pengajaran Yesus yang terlihat sangat simpel, namun sangat bermakna. Sangat simpel, sangat bermakna. Judul khotbah hari ini adalah mata pelita tubuh. Mata sebagai pelita tubuh. Mata adalah bagian tubuh yang penting. Dengan mata kita bisa melihat. Dengan mata saudara dan saya bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Berdasarkan apa yang saudara dan saya lihat, kita bisa memilih. Kita juga bisa memiliki kesan tertentu. Kita juga bisa memiliki kesan tertentu atau penilaian tertentu. Kemudian kita mempertimbangkan dan menjatuhkan pilihan. Sebagai contoh, saudara belanja.
Saudara belanja, pasti saudara melihat dulu barangnya, kualitasnya, harganya, dan segala macamnya. Setelah saudara lihat, baru saudara bisa jatuhkan pilihan. Dan semuanya itu dimulai dari mata. Semuanya itu dimulai dari mata. Mata adalah cermin dari gerak jiwa kita. Gerak jiwa kita. Artinya, bagaimana kita melihat suatu keadaan atau persoalan sangat dapat dipengaruhi oleh mata kita, dan sangat dapat mempengaruhi jiwa kita. Contohnya, saudara, bagaimana saudara melihat masalah? Bagaimana saudara melihat suatu masalah? Kita menghadapi masalah, itu mempengaruhi jiwa kita. Saul, begitu dia melihat Goliat yang begitu besar, dia langsung ketakutan. Lihat saudara ya, dipengaruhi jiwanya. Kenapa? Karena matanya. Dia mulai melihat apa yang mustahil di depan dia. Ketika saudara mulai melihat apa yang mustahil di depan saudara, saudara pasti terpengaruh. Tapi jika kebenaran ada di dalam saudara, sekali lagi, jika kebenaran ada di dalam saudara dan kebenaran menguasai saudara, saya begitu yakin dan percaya, saudara akan berkata, siapapun tidak bisa melawan aku selama Allah berada di pihakku. Amin. Jika kita melihat dari sisi baik, masalah ya, ini masalah. Jika saudara dan saya melihat dari sisi baik, maka jiwa kita pun tenang. Jiwa kita tenang kalau kita melihatnya dari sisi baik. Saudara melihat Goliat di depan, saudara melihatnya dengan sisi baik. Kenapa? Wah, siapa dia bisa begitu? Apa dia? Kenapa? Dia melawan, bukan melawan saya, tapi dia melawan Allah di dalam saya yang telah memberi saya kemenangan. Kita melihatnya dari sisi baik, maka jiwa kita pun tenang. Tapi jika kita melihatnya dari sisi negatif, maka jiwa saudara dan saya sakit. Kita mulai ketakutan, kita mulai panik. Banyak orang jiwanya sakit karena matanya. Sekali lagi, banyak orang jiwanya sakit karena matanya. Selalu dipakai kegelapan untuk memberi info-info yang negatif tentang keadaan. Matanya itu dipakai kegelapan untuk mendapatkan info-info yang negatif tentang keadaan. Tapi ada orang yang jiwanya sehat karena melihat kebenaran, melihat memiliki kebenaran, dan melihat dari sisi positif. Walau kadang keadaannya sangat sulit, atau tubuhnya sakit, tapi dia melihatnya selalu dari sisi positif. Kenapa? Karena dia punya kebenaran. Di sini saudara akan melihat apakah saudara punya kebenaran atau tidak. Kalau saudara memiliki kebenaran, maka mata yang saudara punya akan memberi info-info yang positif kepada saudara. Saudara akan melihat, saudara lihat di tabungan saudara, semakin menipis, sampai nggak ya akhir bulan, mata kita memberi info, tapi kita percaya akan penyertaan dan tuntunan Tuhan yang hebat. Dan kita percaya, walaupun uang saya semakin menipis, tapi iman saya semakin bangkit. Amin. Mari kita pelajari saudara, satu cuplikan ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Waduh, bisa bayangin ya. Saudara lihat lagi. Untuk lebih jelasnya, saudara lihat di Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara perhatiin ya, saudara simak baik-baik ya. Nanti kita akan ulas satu persatu. Kita akan ulas ya. Yang Yesus sampaikan di sini adalah mata rohani. Saudara harus garis bawah itu. Yang Yesus sampaikan di sini adalah mata rohani, bukan mata jasmani. Hal ini juga disampaikan Paulus di Efesus 1 ayat 18. Ini bicara tentang mata rohani. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara perhatiin ya, Yesus sedang bicara tentang mata rohani. Begitu juga Paulus. Yang Yesus sampaikan di sini adalah tentang pelajaran rohani. Satu pelajaran rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat itu karena ada cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Amin. Dan cahaya itu dibawa masuk ke dalam tubuh kita melalui mata kita, dan kita dapat melihat. Saudara perhatikan, ada cahaya di sekitar saya yang membuat saya bisa melihat. Saya bisa membaca, saya bisa melihat apa yang ada di sekitar saya. Kenapa? Karena ada cahaya yang menerangi saya, dan mata saya dapat menangkap cahaya itu, dan cahaya itu bisa hadir di dalam saya dan memberi saya mata yang melihat. Saudara lihat ya, Yesus sudah menjadi terang dalam kita. Dia sudah hadir sebagai terang di dalam hidup kita. Dia sudah hadir sebagai terang di dalam hidup kita, dan dia menerangi hidup kita. Supaya apa? Supaya mata saudara dan mata saya dapat melihat dengan benar. Supaya mata saudara dan mata saya dapat melihat dengan benar. Yesus itu adalah terang. Dan terang dibawa ke dalam tubuh saudara dan saya menjadi pelita bagi tubuh kita. Yesus masuk ke dalam tubuh saudara menjadi pelita bagi tubuh saudara, supaya saudara dapat melihat dengan benar. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan 9. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, Yesus itu terang, dan dia datang ke dalam dunia, dan dia datang ke dalam hidup saudara, supaya mata saudara bisa menangkap terang itu, dan mata saudara bisa melihat. Amin. Selama ada terang yang saudara dan saya miliki, dan terang dalam tubuh kita itu membuat kita dapat memiliki mata rohani yang melihat. Supaya kita memiliki mata rohani yang melihat, saudara bisa coba di rumah saudara. Saudara bisa coba sambil nonton ini. Saudara tutup mata saudara. Tutup mata saudara dengan tangan saudara. Tutup. Mata saudara tetap melotot. Tetap melotot, tapi tutup matanya. Tutup mata saudara rapat-rapat. Terang nggak masuk kan? Terang nggak masuk. Begitu terang nggak masuk, semua jadi gelap. Begitu terang tidak masuk, semua menjadi gelap. Seketika itu juga, ketika saudara tutup mata saudara, seketika itu juga saudara berada di dalam kegelapan. Saudara masih bisa ngikutin saya sampai sini? Saudara berada di dalam kegelapan ketika saudara sedang menutup mata saudara dan saudara
diam di dalam kegelapan itu. Di sini Yesus memberi satu pelajaran umum untuk memberi pelajaran-pelajaran rohani. Suatu pengajaran yang umum untuk memberi suatu pelajaran rohani. Ketika saudara dan saya di dalam gelap, kita nggak bisa lihat tujuan. Kita nggak bisa lihat tujuan. Kita bilang, saya mau ke surga. Tapi kita nggak punya terang itu. Kita tutup mata kita. Kita tutup mata kita. Dan kita berjalan di dalam kegelapan. Bisakah saudara mengerti? Begitu saudara tutup mata saudara dan saudara berjalan di dalam kegelapan, apakah saudara akan sampai pada tujuan? Saudara mungkin bilang gini, saya mau pergi misalnya ke Pasar Baru. Saudara mau pergi ke Pasar Baru, tapi dengan mata tertutup. Bisakah saudara nyampe ke Pasar Baru dengan mata yang tertutup? Dengan cara berjalan? Bisa, Pak, pakai tongkat. Oke, saudara pakai tongkat. Apakah saudara bisa sampai tujuan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau mata saudara terbuka, saudara pasti bisa sampai tujuan. Saudara mungkin bilang, saya bisa bertanya ke sana kemari. Saya bisa bertanya. Andai kata saudara nggak bisa bertanya sama siapapun. Saudara tutup mata. Dan saudara nggak punya tongkat. Bisa nggak saudara sampai tujuan? Saya yakin baru sampai tikungan aja saudara udah nggak bisa. Tikungan pertama aja saudara udah nyasar. Bagaimana bisa sampai ke tujuan? Saudara berjalan di dalam kegelapan dan saudara nggak tahu tujuannya kemana. Banyak orang Kristen seperti ini. Mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya ingat satu perkataan dari Adolf Hitler. Dia pernah ngomong gini, ucapkan 1000 dusta, maka dusta akan berubah jadi kebenaran. Ini kan manusia, apa yang kita serap, terus kita serap, terus kita serap. Makanya yang kita serap itu jadi kebenaran. Saudara punya HP. Saudara punya HP. Saudara lihat hoax terus, hoax terus. Saudara lihat itu terus. Akhirnya hoax itu jadi kebenaran loh. Ini bahaya. Banyak orang bodoh, maaf ya, bodoh. Saya bilang bodoh dalam tanda kutip, kenapa? Karena mereka tidak melihat kebenaran. Mereka nggak punya terang di dalam mereka. Ketika dalam gelap, kita nggak punya tujuan. Kita nggak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang buruk. Saudara tutup mata saudara. Saudara nggak bisa ngelihat apapun. Walaupun ada terang di situ. Saya tutup mata saya. Ada terang nggak di sekitar saya? Ada terang di sekitar saya. Tapi tetap saya tidak bisa melihat apapun. Kenapa? Kenapa saya tidak bisa melihat apapun? Ketika saudara tutup mata saudara, artinya saudara tidak mengizinkan terang berfungsi di dalam saudara. Banyak dari kita begitu. Kekristenan kita tuh seperti itu. Kita nggak izinkan terang itu berfungsi di dalam kita. Sehingga kita seperti orang buta yang sedang berjalan. Kita seperti orang yang nggak ada tujuan dalam berjalan. Kita hidup seperti nggak ada juntrungannya. Bosan, menjenuhkan. Kenapa? Karena sebenarnya saudara tidak mengizinkan terang masuk ke dalam saudara. Ketika terang saudara izinkan masuk ke dalam saudara, apa yang terjadi?
Dia memberi warna bagi jiwa kita. Dia membawa kehidupan bagi kita. Kita dapat melihat betapa indahnya yang Tuhan ciptakan. Saudara bisa melihat banyak hal. Tapi ketika saudara tutup mata saudara, saudara tidak akan melihat banyak hal. Saudara hanya melihat apa yang ada di depan saudara yang menutupi semua pandangan di depan saudara. Bahaya nggak? Sekitar kita ada cahaya loh, tetap ada cahaya, tetap ada terang. Tapi kita tidak izinkan terang itu berfungsi. Begitu pula secara rohani. Cahaya Tuhan atau terang Tuhan tetap bersinar kok. Terang Tuhan tetap bersinar di sekitar kita. Tapi mata kita tidak bisa melihat kebenaran. Tetap ada sinar terang Tuhan di sekitar kita. Tapi masalahnya banyak orang tidak melihat kebenaran. Kenapa? Karena dia sendiri menolak kebenaran. Kenapa? Karena sesungguhnya dagingnya telah menutupi matanya dari kebenaran. Ini bahaya saudara, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ada yang tidak beres, ada yang tidak beres dengan mata rohani kita, ada yang tidak beres dengan mata rohani kita. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Semua dosa itu diawali dari melihat. Kita buktikan. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat. Perempuan itu melihat. Terus. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kenapa Hawa mengambilnya? Kenapa Adam mengambilnya? Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena dia nggak punya terang di dalam dia. Sekali lagi, dia tidak memiliki terang di dalam dia. Kalau dia memiliki terang di dalam dia, walaupun dia melihat dosa, dia berkata tidak pada dosa. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Melihat dosa, tabrak. Melihat dosa, tabrak. Kenapa? Tuhan itu Maha Pengampun. Yang penting lakukan dulu urusan belakangan. Hitung-hitungannya belakangan. Saya bilang ini orang-orang Kristen yang tidak memiliki hikmat sama sekali. Yang didahulukan adalah dagingnya, yang didahulukan adalah keinginannya, bukan keinginan Tuhan. Saudaraku, saya bilang, bahaya saudara kalau saudara mengizinkan mata saudara tertutup terus. Saudara tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mata kita sudah dibutakan oleh berbagai kenikmatan. Paulus berkata, mata kita sudah dibutakan oleh ilah zaman. Berapa banyak orang Kristen matanya dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman apa? Materialisme. Berapa banyak dari orang Kristen yang begitu cinta uang. Dia bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia terikat dengan uang. Hidupnya nggak jadi berkat. Berapa banyak orang Kristen yang hidup yang individualistis. Dia bilang dia mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya orang individualistis adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri lebih dari Tuhan. Egoistis, materialistis, hedonisme, cinta kenyamanan. Yang penting gua nyaman, yang penting gua enak, gua nggak pusing sama lain. Gue gak pusing dengan pekerjaan Tuhan. Gue gak pusing dengan apapun yang gue pusingin. Bagaimana hidup gue tenang? Saya bilang ya, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang tidak layak disebut orang Kristen. Saudara lihat lagi kisah Lot.
Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, saudara lihat ya. Lot melayangkan pandang, dia melihat. Wih, Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Lot menelan pil pahit karena mengandalkan mata jasmani. Saya ulang sekali lagi. Lot menelan pil pahit karena mengandalkan mata jasmani. Tapi nggak lihat dengan mata rohani. Sodom Gomora itu kota dosa. Yang dilihat itu taman Tuhan. Saudara lihat ya, ini tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Dosa itu sepertinya kue yang lezat, sepertinya kue yang sangat lezat, tapi dalamnya penuh racun. Dalamnya penuh bisa, beracun. Saudara boleh lihat ya. Saudara boleh perhatikan. Saudara lihat di Discovery atau National Geographic. Saudara boleh lihat. Ular yang bisanya paling mematikan. Ular yang bisanya paling mematikan itu adalah ular yang paling indah warnanya. Ular-ular yang indah warnanya, warnanya merah, warna kuning, campur aduk. Waduh, bagus banget ularnya. Itu bisanya paling mematikan. Bahkan ada yang sampai cuma 5 menit, orang setelah digigit dia langsung mati. Darahnya langsung beku. Semakin bagus ular itu nampak, semakin mematikan dia. Lot menelan pil pahit karena mengandalkan mata jasmani, tapi nggak punya mata rohani. Saudara lihat ya, dosa itu kelihatannya lezat, tapi beracun. Jika tidak ada mata rohani, celaka kita, saudara. Jika saudara tutup mata saudara dari kehendak Tuhan, jika saudara tutup mata saudara dari kebenaran, saya bilang, saudara dalam celaka fatal. Tuhan mau kita memiliki mata rohani. Tuhan mau kita memiliki mata rohani. Tuhan mau kita memiliki penglihatan rohani yang baik. Saudaraku, mata itu pelita tubuh. Mata mempengaruhi keputusan kita. Mata dapat mempengaruhi keputusan kita. Hati-hati. Apabila mata kita tertuju pada kebenaran, maka hidup kita menjadi terang. Mata kita tertuju pada kebenaran, hidup saudara sudah pasti jadi terang. Tapi jika mata saudara tertuju pada dosa dan berbagai kenikmatan dunia, maka kita pun hidup di dalam dosa dan kegelapan. Oleh sebab itu Yesus berkata, mata itu adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, gelap seluruh tubuh kita. Mata mengendalikan tubuh kita ke dosa atau ke kebenaran. Tergantung ada cahaya atau tidak yang saudara serap. Ada terang atau tidak yang saudara serap. Yesus pakai kata kegelapan sebagai lambang kebutaan. Sekali lagi saya ulang, Yesus memakai kata kegelapan sebagai lambang kebutaan. Mazmur 69 ayatnya ke-24. Mazmur 69 ayat ke-24. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Lihat ya, biar mata mereka menjadi gelap, dan mereka tidak melihat. Ya, pinggangnya goyah, artinya gak ada kekuatan di dalam dia. Kenapa? Saudara lihat ya, orang yang selalu takut dengan apapun, saya berani ngomong sama saudara. Saudara simak baik-baik, catat baik-baik.
Kalau saudara begini, saudara belum ada terang di dalam saudara. Orang yang takut dengan apapun, khawatir dengan apapun, khawatir dengan hari esok, saya bilang sama saudara, matamu gelap. Belum ada terang. Kenapa? Ketika matamu gelap dan tidak ada terang yang masuk ke situ, pinggangmu goyah. Artinya tidak ada kekuatan. Engkau takut. Orang yang takut itu lemah. Saya ngomong sama buat siapa? Buat diri saya sendiri kok. Jujur, terkadang saya masih takut. Takut manusiawi, Pak. Betul, takut manusiawi. Takut itu manusiawi. Tapi ketika aku takut, aku percaya. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam aku. Aku tidak mengizinkan ketakutan itu menguasai aku. Tapi biarlah kebenaran yang menguasai aku, sehingga aku dapat mengalahkan semua ketakutan. Amin. Simak ini baik-baik, saudara. Simak ini baik-baik. Jangan abaikan perkataan ini. Takut manusiawi kok. Tapi jangan biarkan kita dijajah oleh ketakutan. Tapi biarlah ketakutan itu ada di bawah kaki kita, karena kita memiliki kebenaran. Amin. Kisah Rasul 13 ayat ke-11. Kisah para Rasul 13 ayat ke-11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Lihat ya, dia tidak dapat melihat matahari. Matahari terbit gak buat semua orang? Saya yakin saudara akan bilang, iya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Ada terang di sekitar dia, tapi dia tidak bisa melihatnya. Kegelapan meliputi, walaupun di sekelilingnya terang. Banyak terang di sekitar saudara. Banyak gak? Banyak terang di sekitar kita. Tapi kenapa kita sering diliputi kegelapan? Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan terang masuk ke dalam kita. Kita membiarkan mata kita tertutup oleh kegelapan, sehingga kita tidak bisa melihat terang. Terus kita bilang kita rohani. Saudara, mari kita selidiki diri kita masing-masing. Saudaraku, simak baik-baik ya. Jijik tidaknya kita pada dosa tergantung dari sudut mana kita melihat dosa itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, saudara pasti akan jijik dengan dosa. Jijik dengan dosa. Mata kita melihat, kita akan jijik dengan dosa. Atau sudut pandang mata kita melihatnya. Dari mana sudut pandang mata kita melihatnya? Contoh, si A sama si B. Si A sudah mengerti kebenaran. Dia benci dengan nikotin. Dia benci dengan nikotin. Si B udah mengerti kebenaran, tapi tidak mengizinkan kebenaran itu menguasai dia. Akhirnya dia tidak terdakwa dengan nikotin. Atau si C udah sakit. Si C sudah mengalami sakit paru-paru karena dari nikotin. Coba saudara bayangin, orang yang sudah terkena paru-paru karena rokok, dia paling benci sama rokok. Gue benci banget sama rokok. Akhirnya dia bilang sama semua orang, lu jangan ngerokok, ntar lu kena paru-paru kayak gue. Saudara lihat ya, sudut pandang orang berbeda-beda. Sudut pandang orang berbeda-beda. Tergantung dari mana dia melihatnya. Ada orang bilang, biasalah, gue masih menikmati, yang penting masih enak. Kenapa? Karena dia belum merasakan dampaknya, efeknya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal kebenaran, terus dia jatuh dosa,
itu seperti ada tuduhan di dalam dia, di dalam batinnya, yang membuat dia menjerit, menangis, dan dia bilang, Tuhan, ini aku orang berdosa, ampuni aku. Dan dia tidak melakukannya lagi. Tapi bagi orang yang menikmati, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya, ya inilah aku, ini kelemahanku, Tuhan harus terima aku. Tuhan pasti terima dia. Tuhan pasti terima dia. Tapi Tuhan tidak terima dosanya. Tuhan terima orang berdosa, tapi Tuhan tidak menerima dosanya. Tuhan menerima orang berdosa, bukan berarti Tuhan menyetujui dosanya. Amin. Amin. Saya berharap saudara bisa mengerti. Saya sangat berharap saudara bisa mengerti. Dari sudut mana saudara memandang dosa itu? Jika kita punya pikiran dan perasaan Kristus, kita pandang dosa jadi jijik. Kita akan memandang dosa jadi jijik. Dulu kita bilang, wah dosa itu enak, hidup begini, malam, kita di dunia malam, kita hidup, kita enak. Sekarang kita ngelihat itu, ih jijik gue ngelihat itu. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari kegelapan itu dan beralih kepada terang yang ajaib. Begitu saudara di dalam terang, saudara bisa melihat, dan saudara akan jijik dengan dosa itu. Tapi begitu saudara masih di dalam gelap, saudara belum bilang, gue belum jijik sama dosa ini. Kenapa? Gue masih menikmati. Saudaraku, jika saudara bertanya sama saya, bagaimana caranya? Semua bergantung pada kedewasaan rohani kita. Semua bergantung pada kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani bergantung pada dua hal. Dua hal. Yang pertama, kebenaran yang saudara dan saya serap sebagai makanan saudara dan saya setiap hari. Itu yang pertama. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah yang dengan materainya. Saudara lihat ya, tergantung pada kebenaran yang saudara serap. Bekerja bukan untuk makanan yang binasa, tapi bekerja. Serap kebenaran itu. Jadi bekerja, cari itu kebenaran, supaya kebenaran itu membawa saudara pada kehidupan kekal. Semakin saudara serap kebenaran, semakin terang matamu. Tambah saudara serap kebenaran, tambah terang matamu. Tambah saudara serap kebenaran, tambah engkau dapat melihat mana yang benar, mana yang tidak. Orang yang tidak terbiasa serap kebenaran tidak akan terbiasa gunakan mata rohaninya untuk melihat hal-hal yang sedang terjadi. Saya ulang, saudara garis bawahi, orang yang tidak terbiasa menyerap kebenaran tidak akan terbiasa gunakan mata rohaninya untuk melihat hal-hal yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kita merespon kehendak Allah lewat rohnya yang bergerak di dalam kita. Kedewasaan rohani tergantung dari dua hal ini. Sejauh mana kebenaran saudara serap, dan sejauh mana saudara bisa berkata ya pada setiap kehendak Allah. Respon saudara terhadap roh Allah yang bergerak di dalam saudara. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke. Kalau saudara hidup dari daging, saudara pikirannya terus terfokus pada daging. Daging apa? Saya mau nyaman, saya mau bekerja supaya saya hidup, saya mau bekerja supaya saya kaya. Bukan saya bekerja supaya saudara menjadi berkat. Orang yang tidak punya prinsip bekerja untuk menjadi berkat, dia adalah orang yang terus berhitungan dengan Tuhan. Percaya deh.
Kalau saudara belum mempunyai prinsip bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain, saya bilang, saudara akan hitung-hitungan terus sama Tuhan. Maaf ya. Bahkan perpuluhan saudara perpuluhan aja saudara bisa potong-potong. Itu milik Tuhan. Kita bisa potong-potong. Kita hitung segala sesuatunya. Akhirnya kita nggak jadi berkat bagi orang lain. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya bicarakan ini. Ingat ya, saudara lihat, simak baik-baik. Apakah matamu sudah melihat? Atau matamu masih buta? Ataukah engkau sudah membuka matamu dan mengizinkan terang masuk? Ataukah engkau menutup matamu dan tidak izinkan terang itu mengalir dalammu? Saudara bisa lihat dari kehidupan saudara hari-hari, dari keputusan saudara, dari semua sisi hidup saudara. Saudara kan bisa lihat semuanya. Ayo sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita berubah. Firman Tuhan bilang gini ya, kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Tuhan nggak bilang, kalau matamu gelap setengah, setengah juga tubuhmu gelap. Enggak. Tuhan bilang, gelap masuk ke dalam matamu, seluruh tubuhmu gelap. Nggak ada orang Kristen yang setengah-setengah. Nggak ada. Mau gelap atau terang? Pilihan. Nggak ada ya, setengah-setengah nggak ada. Setengah-setengah percuma, dimuntahin juga. Ya Pak, setengah buta, setengah melek. Muntah. Dibuang. Tuhan nggak izinkan orang suam-suam. Tuhan bilang mau lihat-lihat, mau buta-buta deh. Suam-suam percuma. Ayo saudara, kita bangkit sama-sama. Ayo sama-sama kita bangkit. Kita berubah sama-sama. Sama-sama kita hidup jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita hidup jadi berkat bagi sesama. Dan kita melayani Tuhan. Kesehatan yang saudara punya, ayo saudara pakai untuk melayani Tuhan. Semangat dalam melayani Tuhan. Semangat dalam bekerja bagi Tuhan. Dan semangat dalam menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Ayo saudara, kita bangkit semuanya. Sekarang kita masuk dalam kategori mata yang baik. Kita lihat, sama-sama saudara lihat di Matius 6 ayat 22. Kita kembali ke Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, Matamu baik, ya. teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang baik, pakai bahasa Inggrisnya good eyes, itu kurang tepat. Bisa diterjemahkan mata yang baik, tapi bisa diterjemahkan dalam 3 hal. Itu pakai kata haplaus. Mata yang baik itu pakai bahasa Yunaninya haplaus, yang bisa berarti 3 hal. Yang pertama, itu single atau tunggal. Mata tunggal. Yang kedua, simple atau sederhana. Yang pertama, single atau tunggal. Yang kedua, simple atau sederhana. Yang ketiga, perfect atau sempurna. Simak ya, 3 hal ini nih. Haplaus. Mata yang baik itu pakai kata haplaus, yang artinya bisa 3 hal. Single atau tunggal, simple atau sederhana, perfect atau sempurna. Sekarang kita bahas single atau tunggal. Kita bahas yang pertama, single atau tunggal. Mata jasmani hanya dapat melihat dengan tajam atau dengan jelas kalau pandangannya tunggal. Saya ulang, mata jasmani hanya dapat melihat dengan tajam dan jelas kalau pandangannya tunggal. Contohnya Pak, nih, saya ngeliat ini, saya fokus di sini. Ini pandangan saya tunggal. Kalau saya ngelihat ke sini, satu mata saya ngelihat ke sini, satu mata saya ngelihat ke sana,
Sorry, maaf saya bilang. Lama-lama saya jereng. Siapa yang dapat melakukannya? Matanya satu ngelihat ke meja atau ngelihat ke tulisan, yang satu melirik ke sana. Itu mata bias namanya. Sekali lagi, itu mata bias. Demikian pula mata rohani. Demikian mata rohani. Kata tunggal itu berarti tidak terbagi-bagi. Kata tunggal itu artinya tidak terbagi-bagi. Sepenuh hati atau sepenuh hati. Sepenuh hati artinya apa? Tidak ada sisa. Tidak ada sisa bagi diri sendiri. Saudaraku, orang yang tidak ada sisa bagi diri sendiri, orang yang sudah tunggal atau sepenuh hati, orang ini tidak terpisah dari hidup sehari-hari. Saya ulang sekali lagi, orang ini bukan berarti dia terpisah dari hidup sehari-hari, tapi terpisah dari keinginan duniawi. Orang yang pandangannya tunggal kepada Allah atau fokus kepada Allah, itu bukan berarti dia terpisah dari kehidupan sehari-hari, tapi terpisah dari keinginan duniawi. Kemampuan berfokus tajam pada hal-hal rohani itu penting sekali. Kemampuan kita dalam berfokus tajam pada hal-hal rohani itu sangat penting. Banyak orang-orang percaya pandangan rohaninya kabur. Pandangan rohaninya kabur. Saya nih, kalau buka kacamata gini, saya nggak bisa baca. Apa yang ada di depan saya nggak bisa baca. Kenapa? Karena pandangan saya sudah mulai kabur. Pandangan saya sudah mulai kabur. Saya melihat begini, waduh kabur. Tulisannya banyak. Jadi banyak. Jadi beragam tulisannya. Saya bingung sendiri bacanya. Saya nggak akan bisa baca. Kenapa? Pandangan saya kabur. Begitu pandangan saya kabur, saya tidak sehat. Amin nggak? Berarti saya tidak sehat. Mata saya tidak sehat. Nah, begitupun dengan rohani saudara. Kalau mata saudara atau pandangan saudara kabur, rohani saudara juga tidak sehat. Saya berharap saudara bisa ngerti. Tuhan mau saudara punya pandangan tunggal. Kemana? Ke sorga, ke Allah, ke kebenaran. Kidung Agung 1 ayat ke-5. Kidung Agung 1 ayat ke-5. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Oke. Saya kayaknya salah ayat di sini. Seperti mata merpati, tulis ya. Seperti mata merpati di balik telekung. Seperti mata merpati. Saya salah. Mungkin satu ayat keberapa ya? 15 kali. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya gitu. Di sini Tuhan bilang seperti mata merpati. Artinya apa? Merpati itu matanya fokus pada satu tujuan. Saudara lihat ya, burung merpati kalau dilepas ada perempuannya, ada burung betinanya di tangan orang yang melepasnya. Dia akan fokus balik lagi ke situ. Kenapa? Matanya fokus ke sana. Oleh sebab itu, burung merpati di zaman dulu itu dipakai untuk pos. Dia bisa ngasih pesan kemana. Kenapa? Karena dia fokus. Nggak ada burung lain yang dipakai untuk pos. Cuman merpati. Kenapa? Karena fokus. Oleh sebab itu Tuhan bilang, seperti mata merpati. Kita tuh seperti mata merpati. Mata kita fokus pada satu tujuan. Pandangan tunggal artinya pandangan yang tidak terbagi-bagi. Pandangan ganda rohani itu seperti orang punya silinder, matanya silinder. Begitu buka kacamata, semuanya jadi berbayang. Semuanya jadi berbayang. Semua jadi banyak. Begitu saya buka kacamata saya, semua jadi banyak. Itu seperti orang silinder. Lah, kok lu jadi 3? Begitu saya buka kacamata.
Lah, lu kok jadi 4? Kenapa? Udah berbayang, udah nggak sehat. Banyak orang Kristen seperti itu. Matanya nggak fokus pada satu titik, akhirnya dia tidak sehat rohaninya. Selama pandanganmu terbagi-bagi, engkau tidak sehat. Ya, Kirin. Kidung Agung 1 ayat 15. 15, betul. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Iya. Kenapa Tuhan memuji mempelai perempuannya? Kenapa? Tuhan memuji karena dia fokus sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memuji karena dia fokus sama Tuhan. Mau nggak saudara dipuji Tuhan? Kamu cantik. Kenapa? Kamu fokus sama aku. Hebat gak? Bisa bayangin nggak kalau saudara fokus pandangannya ke Tuhan? Saudara akan nggak pusing dengan masalah apapun yang saudara hadapi. Kenapa? Karena saudara percaya bersama Tuhan, saudara cakap menanggung segala perkara. Saudara nggak takut dengan apapun, karena saudara percaya bersama Tuhan, siapa dapat melawan aku. Saudara percaya akan banyak hal ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus punya pandangan tunggal, satu ke Tuhan. Nggak bisa saudara memandang satu ke Tuhan, satu ke dunia. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Amin. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya. Saudara lihat di sini ya. Saudara nggak bisa berpijak pada dua tuan. Saudara harus fokus pada satu tuan. Siapa tuanmu? Siapa fokusmu? Apakah kau sehat atau sakit rohani? Saudara pasti bilang, saya sehat rohani. Kalau saudara sehat rohani, saya bilang, matamu terang. Engkau akan melihat kebenaran dari sudut pandang Tuhan. Engkau tidak pernah takut dengan apapun, engkau tidak akan khawatir dengan apapun, engkau tetap percaya ketika engkau melewati badai demi badai dalam hidup. Amin. Ngomong gampang, ngejalaninnya, aduh minta ampun deh. Tapi kita nggak diberi pilihan. Kamu dapat melaluinya, kamu mampu. Kenapa? Karena bukan dengan kuat dan gagahku, tapi karena roh Allah yang hidup di dalamku, yang membuat aku mampu melalui badai demi badai dalam hidupku. Amin. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati artinya tidak fokus pada satu tujuan, terus tidak bisa tenang dalam hidupnya. Nggak bisa tenang dalam hidupnya orang yang mendua hati. Kalau orang yang mendua hati itu susah. Bisa bayangin nggak? Kalau saudara lagi pacaran, pacar saudara mendua hatinya. Waduh, ribet banget dah. Susah banget dah. Iya, saudara akan memiliki kesusahan di situ. Kenapa? Mendua hati. Saudara sadar nggak? Saudara bilang, aduh pacarku ribet banget sih. Kenapa? Mendua hati. Saudara sadar nggak? Kita pun mendua hati loh sama Tuhan dan sama dunia. Kita bilang kita cinta Tuhan. Di satu sisi, kita juga cinta dunia. Stop semuanya. Cintai Tuhan sepenuh hati. Tidak lagi mencintai dunia. Amin. Berkata tidaklah pada dosa. Berkata ya pada kebenaran. Biarlah terang Tuhan mengalir dalammu, sehingga matamu jelas melihat mana yang benar, mana yang salah. Amin. Saya mungkin bilang, Pak, kok begitu Pak? Ya Tuhan ngajar saya begitu. Ya saya sampaikan saudara begitu. Nggak ada yang saya tambahkan. Tuhan ngajarinnya begini. Ya udah saya sampaikan begini. Kenapa? Tuhan ngedidik saya. Tuhan mendidik saya. Saya banyak ngalamin gimana caranya kesulitan demi kesulitan yang harus dihadapi. Tuhan menegur saya lebih dulu. Saya juga disuruh Tuhan menegur saudara lewat saya hari ini.
Ayo sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita maju. Jangan sampai kita jatuh kalah. Yang kedua, haplaus. Berarti simple atau sederhana. Simple atau sederhana itu lawannya rumit. Simple atau sederhana artinya tidak rumit, tidak macam-macam, tidak campur aduk, tidak palsu. Kalau Amsal bilang itu dolak-dalik. Amsal 4 ayat 24. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Buangnya ya mulut-mulut serong. Buangnya semua yang dolak-dalik itu. Artinya apa? Nggak punya pendirian. Nggak punya pendirian. Punya iman ikut-ikutan. Banyak orang memiliki kerumitan-kerumitan rohani. Kenapa? Orang memiliki kerumitan rohani kenapa? Karena dia memiliki kerumitan dalam karakternya. Kerumitan dalam karakter, akhirnya rumit juga dalam hal rohani. Kristen yang taat adalah Kristen yang tidak rumit. Sekali lagi, Kristen yang taat fokus pada satu tujuan, tidak rumit. Rumit karena banyak keinginan. Semua jadi bias. Kenapa? Ketika saudara semua jadi bias, semua jadi rumit. Saudara coba, saudara bekerja. Lagi bekerja begini, lagi baik-baik kerja, datang gangguan ini, datang gangguan ini, datang gangguan ini. Bisa nggak saudara kerjain? Nggak bisa, Pak. Ya itulah. Rumit. Kenapa? Karena kita terlalu banyak keinginan. Kita memperumit diri kita sendiri. Sekali lagi, kita terlalu banyak keinginan sehingga kita memperumit diri kita sendiri. Pikiran kita campur aduk. Simak baik-baik ya. Garis bawahi. Orang yang rumit itu sulit jalin persahabatan. Kenapa? Karena banyaknya tuntutan. Orang yang rumit itu sulit bangun persahabatan. Kenapa? Karena banyak tuntutan. Banyak keinginan. Sulit tidur. Banyak keinginan. Sulit tidur. Sulit doa. Sulit hidup. Ini orang yang rumit. Nggak simple. Nggak sederhana. Terlalu jauh apa yang dipikirkan. Terlalu melambung apa yang diinginkan. Sehingga dia sulit tidur. Sulit makan. Sulit doa. Kita sering bilang pada orang yang banyak maunya ya. Saudara dan saya pasti pernah bilang pada orang yang banyak maunya gini, gue malas kerja sama dia. Kenapa? Rumit dia hidupnya. Ribet gue kerja sama dia. Kenapa? Dia terlalu banyak keinginan. Orang yang terlalu banyak keinginan sulit diajak bekerja sama. Saya berharap saudara simak baik-baik ini. Mata saudara fokus pada satu tujuan. Saudara taat sama Tuhan, turuti kehendaknya. Saudara jadi orang Kristen yang tidak rumit, tidak ribet, tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara nggak akan ngelihat ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Saudara akan lihat semua baik, dan semua baik. Walaupun saudara melihat ada kesalahan di sana-sini, saudara masih bisa melipat tangan, menutup mata, dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Nggak rumit. Yang bikin rumit itu keinginan kita kok. Berapa banyak dari kita masih jadi orang Kristen yang rumit. Nggak simpel, nggak sederhana. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang terus terang. Hubungan yang jujur. Penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang seperti itu. Hubungan kita dengan sesama juga seperti itu. Tidak ada kepura-puraan. Dilandasi oleh kasih, kejujuran, bukan kepalsuan. Semua yang palsu, simak baik-baik ya, semua yang palsu itu rumit. Saudara bangun hubungan dengan kepalsuan, saudara akan rumit sendiri.
Saudara yang bangun hubungan dengan perempuan misalnya. Wih, rumah gue rumah gedongan, rumah gue ini mobil gue mewah. Begitu saudara mau didatangi perempuan itu, saudara rumit sendiri loh. Kenapa? Karena saudara terlalu banyak keinginan, banyak hayalan, hidup dalam hayalan. Itu membuat saudara rumit. Saudara nggak fokus pada tujuan, satu tujuan yaitu Tuhan. Kalau saudara fokus pada satu tujuan, saudara akan berkata benar, melakukan benar, dan berjalan dalam benar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, haplaus juga berarti sempurna, perfect. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam kasih. Pada siapa? Pada Tuhan dan pada sesama. Saudara akan mengalami kesempurnaan dalam kasih kepada Tuhan dan pada sesama. Kenapa? Karena saudara fokus pada satu tujuan. Saudara punya mata yang baik. Saudara matanya baik. Kenapa? Fokus pada satu tujuan. Saudara matanya baik. Kenapa? Karena saudara sederhana, simple, nggak rumit, nggak punya keinginan macam-macam. Saudara punya mata yang baik. Kenapa? Karena saudara sudah menjadi sempurna. Dalam apa? Dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang-orang yang sempurna di dalam kasih pasti mengasihi semua orang. Pasti tidak terluka. Pasti sabar. Pasti tidak egois. Dan pasti tidak mencintai harta. Perfect itu artinya totalitas, devosi total. Atau keseluruhan. Lukas 11 ayatnya ke-36. Lukas 11 ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Iya. Seluruh tubuh kita sama seperti pelita menerangi dengan cahayanya. Seluruh tubuh diarahkan pada satu tujuan, artinya totalitas. Orang seperti ini memiliki kerelaan demi Tuhan. Saudara, kita lihat apa kita sudah sepenuhnya bagi Tuhan. Hari ini kita lihat apakah kita sudah sepenuhnya bagi Tuhan. Apakah kita sudah sempurna bagi Tuhan. Bagaimana dengan mata kita? Masih banyak gak kepalsuan? Masih banyak gak kerumitan? Masih fokus gak pada tujuan-tujuan lain, bukan pada Tuhan? Apakah kita sudah sempurna di dalam kasih? Saudaraku, kita lihat apakah kita sudah dipenuhi oleh terang itu. Hati-hati saudara, untuk menjadi terang, saudara harus dipenuhi dulu dengan terang. Tuhan mau kita jadi terang. Tuhan, saya mau jadi terang. Saudara harus dipenuhi dengan terang. Kalau saudara tidak dipenuhi dengan terang, saudara tidak pernah bisa menjadi terang sampai kapanpun. Hati-hati saudara. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lihat ya. Saya tutup khotbah ini dengan firman ini. Jangan sampai terang yang ada padamu menjadi kegelapan. Artinya apa? Terang itu minggat dari kita. Kenapa? Karena kita tidak menghargai terang yang ada di dalam kita. Saudara nggak menghargai ada terang di dalam kita. Saudara terus tutup mata saudara dari terang. Dan terus berjalan di dalam kegelapan. Saudara abaikan kebenaran, saudara hidup di dalam dosa. Saya bilang, kalau saudara begini terus, terangmu akan minggat dari padamu. Hati-hati saudara. Jangan biarkan siapapun mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Jangan biarkan siapapun mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Mau dia cowok ganteng kek, mau dia cewek cantik kek, mau dia orang kaya kek, mau dia apa. Nggak boleh mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Kita harus fokus pada satu tujuan. Supaya kita nggak jadi orang yang rumit. Orang yang banyak kemauan, yang banyak keinginan, yang rumit. Supaya kita menjadi orang yang sempurna. Devosi total pada Tuhan. Hidup sempurna bagi Tuhan. Sempurna dalam kasih kepada Tuhan. Dan sempurna dalam kasih kepada sesama. Marilah saudara, kita sama-sama berubah. Kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berubah. Kita menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan.
Saudara, buka tanganmu dari matamu, dan biarlah terang itu mengalir dalammu. Biarlah engkau berkata tidak pada setiap dosa yang ada, yang ditawarkan padamu. Dan biarlah engkau berjalan di dalam kebenaran. Dan biar kebenaran itu mengubah kamu dan menjadikanmu pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya, saudaraku, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengar suara-Mu, seruan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Tuhan, ajar kami untuk melepaskan tangan kami dari mata kami, supaya terang mengalir di dalam kami. Tuhan Yesus, buat kami jijik kepada setiap dosa. Buat kami menjadi hidup fokus kepada Tuhan. Buat kami menjadi orang Kristen yang sederhana, tidak rumit, tidak banyak keinginan, fokus pada keinginan-keinginan Allah. Buat Tuhan, kami benar-benar menjadi orang Kristen yang sempurna. Sempurna di dalam kasih kepada Tuhan, dan sempurna di dalam kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, ini kami apa adanya. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Silakan Tuhan, selidiki hati kami, dan basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Ia menderita, sesara yang mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah ditikam, ditombak dan dipecah-pecahkan di atas kayu salib, yang memberikan saya keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga, melepaskan saya dari maut, mara bahaya, dan celaka. Saya percaya oleh tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan, yang menyatu dengan tubuh saya, membuat roh, jiwa, dan tubuh saya sempurna sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai Kristus, tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, Tuhan hidup di dalam saya, Tuhan bertumbuh di dalam saya, sampai Tuhan menjadi Raja di dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara, ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Saudara, angkat cawan ini tinggi di atas kepalamu, tanda engkau menghormati Dia lebih dari apapun juga. Demikian pula dibuatnya dengan cawan sesuai makan, yang mengambil cawan mengucap syukur atasnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang yang kali kedua. Saudara, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya cawan ini adalah perjanjian baru dan yang kekal dan berisi darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosaku, dosa orang tuaku, dosa leluhurku, semua perbuatan kami yang keji di hadapan Tuhan oleh darah Yesus dihapuskan. Saya percaya semua kutuk dipatahkan, kuasa gelap dihancurkan. Saya hidup dalam janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya oleh darahnya, roh, jiwa, tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai Kristus, tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh darahnya yang telah ditumpahkan, saya menang atas dosa, saya menang atas sakit penyakit, saya menang atas kuasa gelap, saya menang atas virus,
menang atas semua kelemahan-kelemahan. Saya menang atas masalah. Saya percaya bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Tubuhnya ada di dalam saya, darahnya mengalir dalam darah saya. Saya menjadi sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara boleh taruh tangan di dada. Masing-masing kita punya satu pergumulan. Tapi biarkan pagi hari ini kita menyatukan satu pergumulan itu kepada Tuhan, yaitu kita mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum mengasihi Engkau dengan benar. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami bias. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh menjadi orang yang rumit, dolak-dalik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum sempurna sampai hari ini. Tuhan bantu kami Tuhan, untuk kami menjadi seperti yang Tuhan rindukan. Oleh tubuh dan darah-Mu, Tuhan hidup di dalam kami. Tuhan menyempurnakan kami yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Angkat tangan kita, pandang wajah, karena hanya Dia yang bisa memberkati kita. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, yang telah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan penyertaan perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus yang ditinggalkan bagi kita, yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara dan saya. Sampai berjumpa minggu depan. Chosen Generation bertahan sampai akhir. Tuhan berkati. Amin.